Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, sidang kasus pembunuhan dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Akir Nasution yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akir, bagaimana sejauh ini, sudahkah ada tanda-tanda sidang hari ini akan dimulai? Ya, akan Anda dan juga pemirsa, persidangan dengan menghadirkan terdakwa Richard Eliezer, Kuatmaruf dan juga Riki Rizal Wibowo nampaknya memang sebentar lagi akan dimulai, di mana kalau kami pantau di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengacara dari ketiga terdakwa ini sudah berada di dalam ruang sidang, kemudian juga pihak dari jaksa penuntut umum kalau kami pantau juga sudah berada di ruang sidang utama. Tinggal nanti menunggu kedatangan dari majelis hakim untuk kemudian membuka proses persidangan. Barulah kemudian nanti para terdakwa ini dipanggil oleh pihak jaksa penuntut umum untuk dihadirkan di ruang sidang utama. Memang agenda persidangan pada hari ini masih mendengarkan keterangan saksi, di mana ini diagendakan ataupun dipanggil 17 orang saksi oleh jaksa penuntut umum. Dari 17 orang saksi ini memang ada saksi yang cukup menarik, yaitu 4 orang terdakwa. Obstruction of justice ini juga turut akan memberikan keterangan pada hari ini di muka persidangan, di mana 4 saksi tadi, baik itu Arif Rahman Harifin, kemudian juga Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Agus Nurpatria sudah hadir di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu menarik nanti bagaimana mereka akan ditanyakan seputar bagaimana peran mereka kemudian dalam proses pembunuhan berencana dan upaya mendukung skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo, yang mana ketika itu menskenariokan adanya pelecehan seksual, meskipun kemudian diketahui bahwa bukan pelecehan seksual melainkan pembunuhan berencana. Selain 4 terdakwa obstruction of justice, juga ada beberapa saksi lain yang juga dipanggil oleh jaksa penuntut umum seperti ART Ferdy Sambo atas nama Rojiah dan juga Sartini. Kemudian juga ada Afung, merupakan teknisi CCTV. Kemudian kalau kami lihat di daftar juga ada beberapa mantan anak buah Sambo di Kadif Propam Polri. Kemudian juga ada beberapa penyidik dari Barreskrim Polri yang juga turut dihadirkan dalam proses persidangan hari ini. Tentu nanti menarik bagaimana kita akan menyaksikan proses ataupun bagaimana nanti pihak jaksa penuntut dan juga majelis hakim menggali keterangan dari 17 orang saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Karena kita ketahui pada persidangan sebelumnya dengan menghadirkan anggota penyidik dari Polres Jakarta Selatan, memang mereka mengakui ketika kemudian melakukan olah TKP di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, mereka mendapatkan tekanan dari beberapa orang ataupun baik itu dari Ferdy Sambo dan juga beberapa anggota dari Propam Polri, salah satunya juga adalah Kombes Susanto yang hari ini juga turut dipanggil oleh jaksa penuntut umum. Karena tekanan inilah kemudian mereka tidak dapat melakukan olah TKP secara benar dan dianggap kemudian tidak profesional dalam menjalankan tugas, yang kemudian menyebabkan para penyidik ini dimutasi ke Yanma Polri. Tentu inilah nanti yang akan dicoba digali oleh pihak jaksa penuntut umum. Kemudian juga memang dalam proses penyidikan, ketika memang telah terjadi pembunuhan berencana terhadap terjadi penembakan terhadap Brigadir Yosua, para terdakwa yaitu Riki Rizal, Kuatmaruf dan juga Richard Eliezer ini memang dibawa ke gedung di Propam Polri, baik itu di gedung Propos dan juga Biro Paminal. Di sanalah kemudian mereka diinterogasi dan juga diyakinkan untuk mengikuti skenario yang dijalankan oleh Ferdy Sambo. Ketika itu memang ada Agus Nurpatria yang kemudian menginterogasi, kemudian juga dalam keterangan yang disampaikan oleh pegawai honorer ahli IT yang kemarin juga dipanggil di persidangan obstruction of justice, dalam rekaman CCTV yang kemudian diminta baik oleh tim sus dan juga Barreskrim, memang di sana ia melihat para terdakwa ini diminta untuk melakukan beberapa adegan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota Propam Polri, merupakan bawahan dari Ferdy Sambo. Tampaknya memang Ken Ane, proses persidangan kali ini cukup menarik karena saksi-saksinya
ada cukup banyak saksi-saksi yang baru dan akan memberikan keterangan dari persidangan hari ini. Mengingat dalam beberapa minggu kemarin memang saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sudah memberikan keterangan di berkas perkara terdakwa lainnya, kemudian dipanggil kembali dalam kasus berkas perkara pembunuhan berencana, sehingga proses kesaksian yang didapatkan ataupun keterangan yang didapatkan dari para saksi ini memang kurang lebih sama. Tentu pada hari ini karena saksinya ini saksi baru, tentu nanti kita akan dengarkan apakah ada fakta-fakta baru yang kemudian terungkap di persidangan ini terkait dengan pembunuhan berencana dan juga bagaimana memuluskan strategi pelecehan seksual ataupun skenario yang dijalankan oleh Ferdy Sambo ketika itu. Ken, kembali ke Anda. Akhir, untuk 17 orang saksi yang rencananya akan dihadirkan hari ini, apakah sudah mendapatkan informasi semuanya akan hadir atau seperti apa, Akhir? Ya, untuk kepastian kehadiran 17 orang saksi memang sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi. Tentu nanti kita akan tunggu proses persidangan ini dimulai. Nanti jaksa penuntut umum akan memberikan laporan kepada majelis hakim kira-kira dari 17 orang saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum berapa orang yang bisa hadir ataupun memenuhi undangan pada persidangan hari ini. Yang jelas tadi kalau kami pantau 4 orang terdakwa obstruction of justice ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan nampaknya akan memberikan keterangan. Kemudian memang dalam 17 daftar saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum ada 2 orang yang sudah beberapa kali dipanggil namun tidak pernah hadir dalam persidangan. 2 orang tersebut adalah ART dari Ferdy Sambo, yaitu Sartini dan juga Rojiah. Ini sudah dalam persidangan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kemudian dalam persidangan Richard Eliezer sebelumnya, kedua ART ini juga sudah dipanggil namun tidak hadir dan juga tidak memberikan kabar kepada jaksa penuntut umum. Kemudian kan Anda dan juga pemirsa dapat Anda saksikan di layar, tampaknya memang terdakwa Richard Eliezer ini sudah memasuki ruang sidang. Tampaknya sebentar lagi proses persidangan ini akan segera dimulai oleh majelis hakim. Nanti majelis hakim terlebih dahulu akan membuka persidangan dan akan mempersilahkan Barada Richard Eliezer untuk duduk di samping penasihat hukum, kemudian nanti akan dipanggil terdakwa lainnya, bisa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal Wibowo. Proses persidangannya dibuka dan akan diarahkan untuk duduk di samping majelis hakim. Barulah kemudian nanti majelis hakim yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa bertanya kepada jaksa penuntut umum, kira-kira dari 17 orang saksi yang dipanggil berapa yang hadir ataupun yang bisa memenuhi undangan pada hari ini. Kalau kita lihat memang pada hari ini Richard Eliezer memakai baju hitam dan juga celana hitam dan juga sempat memberikan salam ataupun lambaian tangan kepada awak media maupun warga masyarakat yang hadir ataupun menonton proses persidangan di ruang sidang utama. Dan kita pantau juga Ricky Rizal Wibowo ini juga sudah memasuki ruang sidang, di mana Ricky Rizal Wibowo ini memakai baju putih, baju yang sama juga dipakai oleh terdakwa lainnya itu Kuat Ma'ruf, di mana Richard Eliezer ini diapit oleh Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal Wibowo. Tentu menarik nanti bagaimana jaksa penuntut akan mencoba menggali keterangan dari saksi pada garis besar. Dan memang kalau kami lihat dari 17 orang saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum ini adalah keterangannya adalah setelah terjadinya penembakan, di mana ketika itu terjadinya penembakan, Ferdy Sambo kemudian memanggil Ridwan Soplangit merupakan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Kemudian setelah dijelaskan ataupun diceritakan kejadian penembakan menurut Ferdy Sambo, di mana adanya tembak menembak, kemudian ketika itu Ferdy Sambo memanggil anak buahnya ataupun tim olah TKP untuk melakukan olah TKP sementara di rumah Ferdy Sambo, di mana ketika itu jasad dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih tergeletak di rumah dinas Ferdy Sambo, tepatnya persis di dekat tangga rumah dinas Ferdy Sambo. Kemudian memang dalam proses olah TKP tersebut
ada juga ataupun dalam olah TKP tersebut ada beberapa anggota kepolisian dari Divpropam Polri yang juga turut mengawasi dan mengamati proses olah TKP yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Dalam proses itulah kemudian ada beberapa tekanan yang dirasakan oleh para penyidik ini. Mana ketika itu AKP Rifaizal Samuel bersama dengan rekan penyidik lainnya sempat dikumpulkan oleh Ferdy Sambo dan mengatakan bahwa ketika itu memang Rifaizal Samuel menginterogasi Richard Eliezer, di mana ketika itu Richard Eliezer merupakan orang yang melakukan penembakan dan menginterogasi lebih keras begitu, lebih tegas. Kemudian Ferdy Sambo kemudian mengumpulkan dan juga menyampaikan kata-kata ataupun arahan kepada para penyidik untuk tidak terlalu keras kepada Richard Eliezer, karena Richard Eliezer ini sudah menyelamatkan ataupun membantu Ferdy Sambo, karena ketika itu dia mengatakan Yosua telah melecehkan Putri Chandrawati. Dan kemudian ketika itu dalam keterangan yang disampaikan oleh Ridwan Soplanit pada minggu lalu dalam persidangan obstruction of justice, di sana juga ada Kombes Susanto, ini merupakan mantan Kabak Gakum di Propam Polri, mana ketika itu ketika tim penyidik dari Polres Jakarta Selatan ingin mengamankan senjata api milik Richard Eliezer, namun ketika itu sudah diamankan duluan oleh Kombes Susanto. Tentu nanti ini kita akan pantau pada proses persidangan ini apakah fakta-fakta baru yang terungkap dalam proses persidangan. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Akir Nasution. Kita akan nanti ikuti bersama bagaimana jalannya sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.